Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Istisyarani Khairiah dengan NIM A11 2023 15171. Di sini saya akan mempresentasikan modul pada Coursera dan saya sudah berhasil menyelesaikan 4 course. Di sini saya akan menjelaskan pada course yang pertama yaitu analisis data eksplorasi untuk pembelajaran mesin. Pada modul pertama ini di sini kita akan dijelaskan sejarah singkat AI modern dan aplikasinya. Seperti kecerdasan buatan, bukanlah hal yang baru, tetapi baru dalam arti bahwa sekarang lebih mudah untuk memulai menggunakan machine learning dalam pengaturan bisnis. Dan pada modul ini juga kita akan diperkenalkan secara singkat tentang AI dan machine learning dan kita akan mengunjungi sejarah singkat pada AI. Dan untuk tujuan pembelajaran di sini yang pertama itu ada membiasakan diri dengan kosakata pembelajaran mesin yang umum dan alur kerja pembelajaran mesin. Dan yang kedua adalah mengenal aplikasi AI modern termasuk visi komputer dan memproseskan bahasa alami. Dan yang ketiga itu ada mengenal kronologi kecerdasan buatan termasuk ledakan AI dan musim dingin pada AI. Yang terakhir adalah mengenal definisi kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan pembelajaran mendalam. Dan pada course pertama ini, kita akan diberi video perkenalan seperti persyaratan mata kuliah seperti apa. Dan selanjutnya itu ada pengantaran kecerdasan buatan dan penjelasan mesinnya. Di sini juga kita akan diberitahu pengantaran kecerdasan buatan itu seperti apa, pembelajaran mesin itu seperti apa, dan pembelajaran mesin dan sejarah-sejarah AI. Dan di sini ada video-video yang bisa kita tonton untuk mengenalkan apa itu machine learning dan kecerdasan buatan. Dan untuk ulasannya di sini itu ada pengantaran kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berusaha dengan simulasi perilaku cerdas dalam komputer. Seperti mesin meniru fungsi kognitif seperti pembelajaran dan mencegah masalah. Sedangkan pembelajaran mesin adalah studi tentang program yang tidak diprogram secara eksplisit. Tetapi algoritma ini mempelajari pola dari data. Sedangkan pembelajaran mendalam adalah bagian dari pembelajaran mesin di mana jaringan saraf berlapis-lapis belajar dari data yang sangat banyak. Dan untuk sejarah AI di sini, AI telah mengalami siklus pada musim dingin AI dan ledakan AI. Solusi AI meliputi pengenalan suara, visi komputer, diagnosis medis, pembantu, robotika, dan lainnya. Untuk AI modern itu ada faktor-faktor yang berkontribusi pada kondisi machine learning saat ini. Yang pertama itu ada kumpulan data yang lebih besar, komputer yang lebih cepat, paket sumber terbuka, dan berbagai arsitektur jaringan saraf. Dan di sini juga dijelaskan alur kerja pembelajaran mesin. Dan pada alur kerja pembelajaran mesin ini terdiri dari yang pertama adalah percataan masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga itu ada eksplorasi dan pemrosesan awal data, yang keempat itu ada pemodelan, yang kelima itu ada validasi, dan yang terakhir itu ada pengembalian keputusan dan penerapan. Dan untuk ringkasan singkatnya itu di sini ada target, fitur, contoh, dan label. Seperti itu. Kita masuk ke modul 2 pada course pertama yaitu mengambil dan membersihkan data. Jadi pada modul kedua ini kita akan dijelaskan tentang pengambilan data dari file CSV dan JSON dan ada data dari database, IP, dan cloud. Ada demo juga di sini. Pada demo lab pembaca data dalam file database bagian A. Di sini kita tinggal buka aja. Nah, di sini akan sudah dijelaskan bagaimana itu pengambilan datanya. Dan di sini juga sudah tersedia seperti untuk code-code yang akan dijelaskan nanti dan bisa dipraktekkan seperti apa. Seperti itu. Dan lanjut saja, kita akan sama seperti pada di atas tadi. Di sini juga kita akan mengerjakan kuis
Yang pertama ini ada kuis pengambilan data dan seperti yang lainnya. Dan untuk ringkasan atau tujuannya di sini adalah pengambilan data. Di sini pengambilan data itu sumbernya ada banyak. Yang pertama itu ada basis data MySQL, basis data non-SQL, terus ada API dan sumber data cloud. Dua faktor yang paling umum untuk file data faktor yang dibatasi adalah terpisahnya dengan koma, yaitu CSV, dan dipisahkan dengan tab atau titik biasanya, atau TSF. Di sini juga dapat menggunakan karakter khusus sebagai pemisah. Sedangkan MySQL mewakili sekumpulan data relasional dengan skema yang tetap. Dan untuk bacaan dalam file basis data, di sini ada langkah-langkahnya untuk membaca dalam file database dengan pustakanya. Yang pertama itu ada membuat variabel path yang mereferensikan jalur ke database. Yang kedua ada membuat variabel koneksi yang mereferensikan juga koneksi ke database yang sudah kita buat. Yang ketiga itu ada membuat variabel query yang berisi SQL yang dibaca dalam tabel data pada database yang sudah ada pada project kita. Dan yang keempat ini ada membuat variabel pengamatan untuk menerapkan fungsi dari paket PADAS. Dan yang terakhir itu ada membuat variabel tabel untuk membaca data dari tabel Quizlet Master. Di sini, file JSON adalah cara dasar untuk menyimpan data di berbagai platform. Strukturnya mirip seperti kamus Python. Tapi untuk basis data non-SQL tidak bersifat rasional dan memiliki struktur lebih bervariasi. Dan sebagian besar basis data non-SQL menyimpan data dalam format JSON. Dan untuk pembersihan datanya itu yang penting karena data yang berantakan akan menyebabkan hasil yang tidak dapat diandalkan. Beberapa masalah umum juga, seperti data akan duplikat atau tidak perlu, data yang tidak konsisten dan kesalahan pengetikan, seperti data yang hilang, pensilangan, dan masalah sumber data yang lainnya. Seperti itu. Kita lanjut saja pada course 1 modul 3. Di sini dijelaskan seperti EDA itu seperti apa. Dan seperti tadi juga, pada di dalam sini juga ada kuis dan yang lainnya. Untuk bacaan juga sama dan untuk ringkasan atau tinjauannya di sini analisis data eksplorasi atau EDA. EDA adalah pendekatan untuk penganalisisan kumpulan data yang meringkas kategoristik utama yang seringkali menggunakan metode visual analisis untuk membantu kita menentukan apakah data dapat digunakan tanpa adanya atau apakah perlu dibersihkan terlebih dahulu. EDA juga sangat penting dalam proses mengidentifikasi pola, mengamati tren, dan merumuskan hipotesis. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah rekayasa fitur dan transformasi variabel. Di sini, transformasi variabel membantu memenuhi asumsi model statistik. Contohnya, itu adalah regresi linier, di mana kita dapat mentransformasi variabel prediktor sehingga memiliki hubungan linier dengan variabel target. Sedangkan transformasi variabel pada umumnya itu menggantungkan atau memperhitungkan transformasi log dan fitur polinomial dan mengkodekan variabel kategorial dan mengklasikan variabelnya. Dan selanjutnya ada pada modul 4 yaitu statistik inferensial dan pengujian hipotesisnya. Di sini juga ada pendahuluan yang dimana estimasi dan inferensinya pendahuluannya. Dan ada contohnya juga dan parameter versus non parameternya itu seperti apa. Sudah dijelaskan seperti itu dan di sini juga sudah diberikan contoh pengujian hipotesisnya itu seperti apa dan juga sudah ada contoh interpretasi untuk pengujian hipotesisnya itu seperti apa dan kesalahan tipe pertama itu seperti apa dan kesalahan tipe kedua itu seperti apa. Nah, untuk ringkasan dan tinjauannya di sini pada statistik
inferensial terdiri dari pembelajaran karakteristik populasi dari sampel. Karakteristik populasi adalah parameter, sedangkan karakteristik sampel adalah statistik. Pada modal parametrik ini menggunakan jumlah parameter rata-rata dan defisiasi standar. Cara paling umum untuk mengetahui pada model ini adalah melalui estimasi kemungkinan maksimum. Melalui uji hipotesis, kita bisa menguji nilai parameter tertentu. Dan untuk fungsinya, distribusi yang paling umum adalah seragam, normal, non-normal, atau bisa Gaussian juga. Dan untuk pengujian hipotesis ini adalah pengataan tentang parameter populasi. Biasanya memiliki dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Dan di sini uji hipotesis memiliki aturan untuk memutuskan nilai statistik. Ujian mana yang bisa diterima atau tidak sebagai hipotesis nol dan nilai mana yang akan ditolak pada hipotesis nol dan diterima pada hipotesis alternatif. Kesalahan tipe 1 terjadi ketika sebuah efek disebabkan oleh kebetulan, tetapi kita menemukan juga signifikan dalam modelnya. Sedangkan untuk kesalahan kedua biasanya terjadi ketika menganggap efek tersebut disebabkan oleh kebetulan, tetapi efek tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Sedangkan tingkat signifikasi dan nilai P itu adalah tingkat signifikasi seperti batas probabilitas di mana hipotesis 0 dapat ditolak. Dan biasanya itu 0,01 atau 0,05. Sedangkan nilai P adalah tingkat signifikan terkecil di mana hipotesis 0 akan ditolak. Seperti itu. Dan selanjutnya pada modul kelima adalah tugas akhir. Di sini akan dijelaskan seperti bagaimana gambaran umum proyeknya itu seperti apa dan panduan pengajuannya itu seperti apa. Dan untuk penyerahan evaluasi tugas akhir itu nanti seperti apa. Nah, di sini juga sudah akan dikasih tahu seperti apa penyerahan dan evaluasi tugas akhirnya untuk mengirimkan seperti ini. Dan untuk selanjutnya ini ada selamat dan langkah selanjutnya. Untuk analisis data, eksplorasi, dan pembelajaran mesin sudah terselesaikan. Dan selanjutnya, dan untuk selanjutnya adalah course yang kedua. Course yang kedua adalah pembelajaran mesin terawasi dan regresi. Di sini seperti course yang pertama tadi, di sini ada modul pertama yaitu menjelaskan tentang pengantaran mesin terawasi dan regresi linear itu seperti apa. Modul ini memperkenalkan gambaran umum singkat tentang pembelajaran mesin terawasi dan aplikasi utamanya. Dan aplikasi utamanya di sini ada klarifikasi dan regresi. Setelah memperkenalkan konsep regresi itu seperti apa, nanti akan dijelaskan. Dan untuk cara pengukuran kesalahan dan memilih model regresi yang paling sesuai dengan data itu juga nanti akan dijelaskan pada course yang kedua ini, yaitu pembelajaran mesin terawasi dan regresi. Dan untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu ada mengidentifikasi jenis-jenis utama pembelajaran mesin. Yang kedua ada menyebutkan contoh umum aplikasi mesin learning sehari-hari itu seperti apa aja dan apa aja. Yang ketiga ada membedakan menginterpretasi dan memprediksi sebagai dua tujuan utama mesin learning. Dan yang keempat ada mengidentifikasi uji statistik untuk menilai normalitas pada variabel pada hasilnya seperti apa. Dan yang kelima ada mengidentifikasi praktik terbaik untuk regresi linear, termasuk cara pengukuran kesalahannya itu seperti apa. Yang terakhir ada membiasakan diri dengan sintaks untuk melatih modul regresi linear dan mencetak set test. Seperti tadi di sini juga ada pengenalan khususnya itu seperti apa. Yang pertama itu pasti ada
video selamat datang juga dan ada ikhtisar khususnya. Di sini seperti bacaan-bacaan seperti biasa yang menjelaskan tentang 6 modul yang akan kita pelajari itu nanti seperti apa. Pada pengantaran pembelajaran mesin terawasi ini ada video jenis-jenis pembelajaran mesin pada bagian 1, pembagian 2, dan seterusnya. Dan ada pembelajaran mesin terawasi bagian 1 dan 2 juga. Untuk contoh regresi dan klarifikasinya juga sudah ada dijelaskan di sini. Dan seperti yang lain-lainnya juga, di sini juga akan diberi kuis juga. Langsung saja pada selanjutnya, di sini ada ringkasan atau tujuannya. Untuk pengantaran pembelajaran mesin terawasi, di sini ada jenis-jenis pembelajaran mesin terawasi. Yang pertama adalah regresi, di mana variabel target bersifat kontinu. Dan yang kedua ada klarifikasi, di mana variabel target bersifat kategorikal. Untuk pembagian model klarifikasi, di sini juga ada 3. Yang pertama itu ada fitur yang dapat dikuantifikasi variabel target atau hasil yang diberi label. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada metode untuk mengukur kemiripannya. Dan di sini regresi linear adalah memodelkan hubungan antara variabel kontinu dengan satu atau lebih variabel berskala. Biasanya sebagai fungsi dependen yang koefisien ditambah faktor skala dikalikan variabel independennya seperti apa. Dan untuk praktik terbaik pemodelan untuk regresi linear itu di sini yang pertama menggunakan fungsi biaya untuk mengetahui model linearnya seperti apa. Yang kedua ada mengembangkan beberapa modelnya. Dan yang terakhir itu ada perbandingan hasil. Dan pilih salah satu yang paling sesuai dengan data yang sudah diambil dan digunakan untuk model kita. Dan untuk 3 ukuran kesalahan yang umum untuk regresi linear adalah yang pertama itu jumlah kuadrat kesalahan atau biasanya disebut SSE. Yang kedua ada jumlah kuadrat total atau total sum of square atau biasanya disingkat seperti TSS. Dan yang terakhir ada koefisien determinasi atau R2. Nah, selanjutnya pada course kedua, modul kedua. Di sini akan dijelaskan juga pembagian pelatihan dan tesnya seperti apa. Dan untuk pelatihan dan uji cobanya juga akan dikasih tahu seperti apa. Dan untuk ringkasan atau tinjauannya, itu memisahkan pelatihan dan pengujiannya. Seperti akan dibagi pada set pelatihan dan pengujian dalam membantu memilih model memiliki peluang lebih baik dalam menganalisis data yang pas atau tidak pas. Dan untuk data pelatihan digunakan untuk menyesuaikan modelnya. Dan untuk regresi polinomial ini ada algoritma lain yang membantu untuk memperluas model linear itu. Yang pertama itu ada regresi logistik, yang kedua ada K atau tetangga terdekat, pohon keputusan, mesin faktor pendukung, hutan acak, metode, dan pendekatan pembelajaran mendalam. Selanjutnya pada modul ketiga atau variabel silang, di sini juga kita akan dikasih tahu bagaimana variabel silang itu pada data yang sudah ada. Dan untuk ini juga ada bacaan validasi silang K berkelipatan itu nanti seperti apa. Dan ada juga seperti yang sudah saya lihatkan tadi seperti ini seperti demo pada yang seperti demo atau contoh codingannya nanti seperti apa. Dan untuk ringkasannya itu validasi silang itu ada 3 pendekatan variabel silang yang paling umumnya atau yang sering didengar lah ya. Yang pertama itu ada validasi singkat K lipat. Yang kedua ada tingkatan 1 variabel silang dan yang kedua ada validasi silang bertingkat. Dan untuk metode validasi silang melibatkan berbagai data menjadi 3, yaitu set pelatihan, set validasi, dan set ujian. Seperti itu. Dan selanjutnya pada modul keempat ini,
itu ada draft of version bias. Nah, di sini kita akan diperkenalkan juga threat of variable bias itu seperti apa. Dan regulasi dan pemilihan modelnya itu apakah cocok dengan model yang sudah kita gunakan atau tidak. Dan di sini juga sama seperti tadi ada demo fitur polinomial dan regularisasinya seperti apa. Dan untuk ringkasan atau tinjauannya, di sini ada bias dan variabelnya. Bias adalah ukuran seberapa dekat model tersebut dengan fungsi yang kita coba modelkan. Jika model yang kita pilih memiliki bias yang tinggi, maka model tersebut kurang pas. Tapi bisa menggunakan cara lain, yaitu memakai variabel. Variabel adalah membedakan kuadrat rata-rata dari setiap model yang kita gunakan terhadap prediksi rata-rata setiap model. Jika model kita memiliki variabel yang tinggi, model biasanya akan overheight lah atau overfit dengan data yang akan digunakan. Dan itu juga akan bekerja dengan baik pada data pelajaran tetapi tidak pada data pengujiannya. Pada modul kelima ini ada rincian regulasinya. Di sini pada modul kelima course ketiga itu ada rincian lebih lanjut tentang regulasi yang sudah kita pelajari pada modul keempat tadi itu akan lebih mendalam. Dan di sini juga akan ada demo laboratoriumnya itu nanti seperti apa. Dan pastinya ada kuis latihan setiap pada modulnya. Dan untuk ringkasan atau tinjauannya, di sini teknik regulasi itu ada 3 sumber kesalahan untuk modelnya. Yang pertama itu seperti dua tadi yang sudah saya sebutkan, itu adalah bias dan variabel. Dan yang terakhir itu ada kesalahan yang tidak dapat diprediksi. Regulasi itu adalah cara untuk membangun model sederhana dengan kesalahan yang relatif rendah. Sedangkan regularisasi membantu kita menghindari overfitting dengan menghukum koefisien penilai tinggi. Hal ini juga mengurangi parameter dan mengecilkan modelnya. Sedangkan regularisasinya menambahkan parameter kekuatan yang dapat disesuaikan secara langsung ke dalam fungsi biayanya. Seperti itu. Dan lanjut saja langsung ke model ke-6 atau tugas terakhirnya seperti apa. Di sini ada skenario proyeknya itu seperti apa dan ada praktikum langsung pada tugas akhirnya itu seperti apa dan untuk penyerahan dan evaluasi tugas akhirnya. Dan yang terakhir itu juga pasti ada selamat dan untuk langkah selanjutnya. Lanjut pada course ketiga. Nah, untuk modul ketiga ini ada pembelajaran mesin terawasi dengan klarifikasi. Di sini juga ada 6 modul. Dan yang modul pertama ini di sini kita dijelaskan tentang regresi logistik itu seperti apa. Yang pertama ada salah satu algoritma klarifikasi yang paling banyak dipelajari dan paling digunakan. Mungkin karena popularitasnya di industri yang diatur dan menjelaskan pengaturan keuangannya. Meskipun seperti itu, lebih modern mungkin dapat menghasilkan modul dengan evaluasi yang paling tinggi. Sedangkan regresi logistik merupakan model dasar yang bagus karena kemampuannya itu bersifat parametrik yang tinggi. Dan modul ini juga akan membantu kita dalam memperluas contoh regresi linear sebagai regresi logistik serta metrik kesalahan paling umum yang mungkin ingin kita gunakan untuk perbandingan beberapa klasifikasi dan pemilihan yang paling sesuai dengan masalah bisnis yang telah kita buat.
Dan untuk tujuan pembelajarannya juga di sini ada 4. Yang pertama itu ada mengidentifikasi, menggunakan, dan menginterpresentasikan matriks kesalahan untuk mengevaluasi model klarifikasinya. Dan yang kedua itu ada mengidentifikasi algoritma pembelajaran mesin yang diawasi secara umum. Dan yang ketiga itu ada pembelajaran model klarifikasi regresi logistik dengan SCREAM. Dan yang terakhir ini ada menggunakan model regresi logistik untuk klarifikasi. Dan yang pertama itu ada semua yang perlu Anda ketahui melalui course ini. Dan yang pastinya seperti course-course yang di awal-awal tadi itu ada ketentuan kursus ini tuh seperti apa dan ucapan selamat datang, dan ada untuk dataset yang sudah disiapkan oleh Coursera ini dan bisa langsung diunduh saja. Dan pada yang pertama ini ada regresi logistik. Pengantaran klasifikasi dan metrik kesalahannya itu seperti apa. Dan di sini juga apa sih yang dimaksud klarifikasi itu dan yang lain-lainnya ya sudah ada dan sudah ada pada laboratoriumnya ini seperti apa. Dan di sini juga ada unduh aset untuk demonya seperti apa. Dan untuk ringkasannya itu ada masalah klasifikasi dan ada masalah pada klasifikasinya. Di sini ada 2 jenis utama dari modul pembelajaran yang terawasi itu. Yang pertama itu ada model regresi yang memprediksi hasil kontinunya itu nanti seperti apa. Dan yang kedua itu ada model klarifikasi yang memprediksi hasil kategorikalnya itu nanti akan seperti apa. Dan untuk model paling umum yang biasanya digunakan itu yang pertama ada regresi logistik, yang kedua juga ada kayak tetangga terdekat atau biasanya disebut KKN. Yang kedua itu yang ketiga, sorry. Yang ketiga itu ada support vektor mesin atau mesin vektor pendukung. Yang keempat itu ada pohon keputusan. Yang kelima itu ada jaringan syaraf tiruan. Yang keenam itu ada hutan acak. Yang ketujuh ada peningkatan dan yang kedelapan ada model ensemble. Dan untuk regresi logistik ini adalah jenis regresi yang memodelkan terjadinya kelas tertentu dengan variabel independen lainnya menggunakan fungsi logistik atau logit. Untuk memodelkan variabel dependen ini adalah model prediksi yang sangat umum karena keamanannya yang sangat tinggi. Sedangkan pada metrik kesalahan klasifikasi ini matrik kebingungan dalam posisi negatif atau positif atau negatif palsu atau positif palsu. Dan ingatlah bahwa tingkat positif palsu juga dikenal sebagai kesalahan tipe 1. Dan lanjut pada modul kedua. Di sini juga akan dijelaskan seperti tadi, seperti KKN terdekat untuk klasifikasi itu seperti apa, dan jaraknya yang terdekat itu seperti apa, dan untuk fiturnya juga seperti apa. Dan untuk ringkasan atau tinjauannya di sini, K berguna untuk klasifikasi. Metode SIKU sering digunakan untuk mengidentifikasi model dengan K yang rendah dan tingkatan kesalahan yang rendah. Pada metode ini juga populer karena kompetisi dan interferensinya yang mudah, meskipun mungkin membutuhkan waktu untuk menilai dan mengamati apakah ini sudah benar atau belum. Dan tidak cocok juga sih untuk dataset yang terlalu banyak. Dan untuk modul ketiga, di sini ada pendukung mesin vektor. Untuk pengantaran mesin vektor pendukung, dan di sini juga ada video untuk klasifikasi dengan mesin vektor pendukungnya. Dan untuk fungsi biaya mesin vektor pendukungnya itu nanti seperti apa. Nanti sudah akan dijelaskan pada video-video ini. Dan untuk ringkasan ataupun tinjauannya, ide utama di balik mesin vektor pendukung itu untuk menemukan hyperplane yang memisahkan kelas dengan memutuskan batas-batas keputusan yang memaksimalkan jarak antar kelas. Ketika membandingkan semisal regresi logistik dan SVM, itu salah satu perbedaan utama adalah bahwa fungsi biaya untuk regresi logistik memiliki biaya yang
menurun ke nol, tetapi jarang mencapai nol juga sih. SVM menggunakan fungsi height loss seperti fungsi biaya untuk menghukum kesalahan klasifikasinya. Hal ini juga cenderung menghasilkan akurasi yang lebih baik dengan mengorbankan sensitivitas yang lebih rendah pada probabilitas yang diprediksinya sih. Dan selanjutnya pada model keempat yaitu pohon keputusan. Di sini pada pohon keputusan itu di sini juga ada video seperti gambaran umum per klasifikasinya itu seperti apa dan pengantaran pohon keputusannya itu nanti seperti apa. Dan untuk ringkasannya ini pohon keputusan membagi data untuk mengukur pengotorannya. Seperti pohon keputusan menggunakan algoritma yang serakah dan tidak didasarkan asumsi statistiknya. Ukuran ketidakmurnian yang paling umum digunakan adalah entropi dan indeks Gini. Pohon keputusan itu cenderung overfit sih dan paling sensitif terhadap data yang berbeda. Dan selanjutnya ada modul yang kelima, itu adalah model ensemble. Ensemble. Nah, pada model ini kita juga akan dikasih tahu gimana sih metode yang kita pakai kalau menggunakan model berbasis ensemble itu. Dan di sini juga akan dijelaskan bagaimana menggunakan random forest itu juga. Dan selanjutnya ada pada ringkasan atau tinjauannya. Di sini untuk ringkasan pada metode berbasis ensemble dan bagging, di sini ensemble pohon telah terbukti dapat memiliki nilai yang baru atau yang lebih bagus. Beberapa ensemble pohon yang berguna dan populer adalah Bengal, Boosting, dan Random Forest yang menggabungkan pohon keputusan dengan menggunakan ensemble bootstrap. Kebutuhan khusus dari Begin adalah bahwa metode ini dapat digunakan secara multitasking atau komputasi secara paralel. Dan selanjutnya itu ada hutan acak. Di sini hutan acak atau random forest, ensemble pohon yang memiliki pendekatan yang mirip dengan Begin. Dan untuk karakteristik utamanya adalah mereka menambahkan pengacakan dengan hanya menggunakan sambal fitur untuk melatih setiap bagian pada pohon yang pada pelatihan itu. Dan selanjutnya ada peningkatan. Di sini adalah metode boosting. Metode ini bersifat adiktif sih. Dalam artian bahwa metode ini secara beruntung melatih utama pohon keputusan menggunakan observasi dengan residu tertinggi pada pohon sebelumnya. Untuk melakukannya juga gampang, seperti observasi dengan residu yang tinggi diberi bobot yang lebih tinggi seperti apa. Dan untuk penumpukannya atau stacking adalah metode assemble yang menggabungkan semua jenis model dengan menggabungkan probabilitas kelas yang diprediksinya. Dan selanjutnya pada modul ke-6 yaitu adalah memodelkan kelas yang tidak seimbang. Nah, pada modul ke-6 ini di sini juga akan dijelaskan seperti apa interpretabilitas pada modelnya itu nanti seperti apa dan contoh model yang dapat diimplementasikan sendiri dan tidak dapat diimplementasikan sendiri itu nanti seperti apa. Dan untuk ringkasannya di sini memodelkan kelas yang tidak seimbang itu atau algoritma klasifikasi dibuat untuk mengoptimalkan akurasi yang bersifat sulit untuk membuat model ketika tidak ada keseimbangan di setiap jumlah pengamatan dari kelas yang berbeda. Sedangkan pendekatan pemodelan untuk kelas yang tidak seimbang itu memiliki algoritma khusus, melakukan upsampling atau downsampling. Yang pertama itu ada pengambilan sampel bertingkat. Yang kedua ada pengambilan sampel secara acak dan yang ketiga ada oversampling sintetis. Yang terakhir atau yang keempat itu ada implementasi cluster. Nah, dan pada ini juga di sini kita ada tugas akhir mata kuliah. Nah, pada tugas akhir ini itu kita disuruh membuat laporan.
Dan di sini saya sudah membuat laporan Prediction Analysis Report of Heat Attack. Nah, pada laporan analisis prediction serangan jantung ini, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendorong diagnosis penyakit jantung atau serangan jantung dalam dataset pasien. Setelah melatih dan membandingkan tiga model klasifikasinya, di sini ada regresi logistik, dan membandingkan tiga model klasifikasi. Di sini regresi logis dan di sini regresi logistik direkomendasikan sebagai model finalnya. Kenapa harus harus regresi logistik? Karena di sini akurasinya itu sampai 85%,25% dan recall kemampuan pendeteksi kasus positifnya itu setinggi 93,75%. Dan ketentuan utama dapat ditinjau itu yang pertama itu ada detak jantung maksimumnya itu nanti berapa. Yang kedua itu ada jenis nyeri dada atipikalnya seperti CP jenis pertama, dua, atau yang ketiga. Dan yang ketiga itu ada rekomendasi seperti menggunakan model regresi logistik ini untuk menilai resiko pasien awal dengan fokus pada memberikan intensitas terhadap pasien yang mencapai detak jantung maksimum itu sangat tinggi secara tes stres, terutama jika disertai dengan nyeri dada yang non-tipikal. Dan di sini juga sudah ada tujuan utama analisis saya itu seperti apa. Di sini tujuan utama pada analisis ini adalah untuk mengembangkan model interpretif dan prediktif yang mampu mengidentifikasi mana yang kemungkinan besar akan didiagnosis dengan kondisi penyakit jantung atau serangan jantung. Dan di sini fokus pada analisis ini akan berada pada interpretasi dari modul klasifikasi yang paling sesuai. Hal ini juga bertujuan memberikan wawasan yang jelas dan dapat bertindak lanjut kepada para pemangku kepentingan klinis atau yang memungkinkan mereka untuk yang pertama itu seperti memprioritaskan pasiennya, dan yang kedua itu ada validasi hipotesis klinisnya itu seperti apa. Dan yang pada bab ketiga di sini sudah dijelaskan dengan penjelasan kumpulan datanya. Dan di sini ada data-data yang sudah saya kumpulkan juga. Dan lanjut langsung ke eksplorasi data dan rekayasa fiturnya itu nanti seperti apa. Dan juga akan ada perbandingan model klasifikasi. Dan di sini saya juga membandingkan tiga pelatihan model klasifikasi yang berbeda. Dan masing-masing juga menawarkan keseimbangan unik antara set pelatihan satu dengan yang lainnya. Seperti yang pertama itu di sini ada model logistik. Fokus utama itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal-awal yang saya pakai. Sedangkan menggunakan pohon keputusan itu untuk fokus utamanya juga sama, tapi akurasi tes setnya dan recall-nya itu sangat rendah. Jadi untuk memakai pohon keputusan ini sebenarnya bisa saja, tetapi untuk akurasi dan nilai recall-nya memang sangat rendah. Sedangkan menggunakan random forest ini, fokus utamanya itu berbeda. Fokus utamanya di sini yang pertama itu ada prediksi akurasi ketinggiannya. Dan untuk akurasi test setnya itu 88,52%. Sedangkan recall-nya di sini itu adalah 93,75%. Sebenarnya memang bisa menggunakan random forest, tetapi untuk nilai akurasinya lebih tinggi menggunakan regresi logistik. Jadi, saya lebih memilih menggunakan regresi logistiknya. Dan di sini juga ada kenapa saya merekomendasikan modul akhir ini tuh nanti seperti apa, dan juga ada ketentuan utama dan wawasannya. Ada saran dan langkah selanjutnya itu nanti seperti apa juga. Nah, selanjutnya setelah proyek itu tadi dikumpulkan, nanti akan keluar nilai seperti ini dan kita juga akan disuruh
untuk memberi ulasan pada rekan-rekan yang lainnya, tapi tidak akan bisa terdeteksi oleh yang lainnya. Seperti itu. Dan yang terakhir juga seperti biasa ada ucapan terima kasih dari tim kursusnya. Nah, pada course keempat ini ada pembelajaran mesin tanpa pengawasan. Di sini ada 7 modul. Dan pada pengantaran pembelajaran tanpa pengawasan pada K-Maps ini adalah memperkenalkan salah satu pengguna user-centered learning yang paling umum adalah mengelompokkan observasi menggunakan K-Map. Dan tujuan pembelajarannya di sini juga ada 3. Yang pertama itu ada menjelaskan jenis-jenis masalah untuk pendekatan pembelajaran tanpa pengawasan. Yang kedua itu ada menjelaskan proses pada pengelompokan algoritma K-Maps. Dan yang ketiga itu ada pembiasakan diri dengan sintaks kelompokan K-Map pada stick large. Seperti itu. Dan untuk pengantaran pembelajaran tanpa pengawasan di sini juga sudah ada seperti pengawasan khusus, pengantaran pembelajaran antar pengawasan itu seperti apa, dan pengantaran pembelajaran tanpa pengawasan seperti kasus penggunaan pengelompokan itu seperti apa. Dan untuk di sini juga pada video ini juga nanti akan ada pengantaran pengelompokannya itu nanti seperti apa. Dan pada K berarti pengelompokan atau biasanya disebut K-map juga di sini ada videonya juga. Seperti inventasi K-map tuh nanti seperti apa, pemilihan jumlahnya juga nanti seperti apa. Itu juga nanti akan dibahas di situ. Dan untuk ringkasannya di sini, algoritma pembelajaran tanpa pengawasan ini relatif ketika kita tidak memiliki hasil atau variabel berlabel yang ingin kita prediksi. Seperti itu, dan lanjut saja langsung ke modul kedua. Itu ada matriks jarak dan ringkasan komputasinya. Dan untuk modul ketiga itu ada algoritma perkelompokan. Dan untuk modul keempat di sini ada mengurangi dimensi. Dan selanjutnya pada modul kelima di sini ada mengurangi dimensi nonlinear dan berbasis jarak. Dan di sini juga nanti bakalan ada video analisis komponen utama kernel dan skalanya itu nanti seperti apa, dan pastinya bakalan ada demo-demo untuk ditunjukkan untuk mempermudah kita untuk belajar. Dan selanjutnya pada modul ke-6 ini kita juga akan pada modul ke-6 ini kita juga akan mempelajari faktorisasi matriks dan non-negatifnya itu nanti seperti apa. Dan pada modul ke-7 atau tugas akhirnya di sini seperti yang tadi, di sini juga ada tugas mata kuliah yang terakhir juga di sini. Saya juga sudah membuat Customer Segment Analysis Report. Nah, pada Customer Analysis ini juga akan menganalisisnya nanti seperti apa. Di sini juga sudah ada data set yang saya gunakan tuh nanti apa aja. Tuh nanti sudah ada di sini semua. Seperti itu. Dan selanjutnya ini juga seperti tadi yang terakhir pasti ada terima kasih dari tim khususnya. Nah, karena sudah sampai course yang terakhir, yaitu course keempat, di sini saya sudah menyelesaikan semuanya. Dan sekian dari presentasi saya pada malam hari ini. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.